Jenderal Sudirman adalah sosok yang disegani oleh pasukannya dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh pahlawan revolusi nasional. Ia memiliki peran yang sangat besar pada masa revolusi merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Jenderal Sudirman kemudian menjadi Panglima pertama sekaligus Jenderal RI pertama dengan usia termuda, yakni 31 tahun. Berikut kisah selengkapnya. Sebelum itu, mohon Lorongger berkenan menekan tombol subscribe, like dan komentar yang bermanfaat. Terima kasih. Jenderal Besar Sudirman ini lahir di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga, tanggal 24 Januari tahun 1916. Ayahnya bernama Karsit Kartawiuraji dan ibunya bernama Siem. Namun ia lebih banyak tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokrosunaryo yang merupakan seorang camat setelah diadopsi. Ayah dan ibu Sudirman merelakan anaknya diadopsi oleh pamannya karena kondisi keuangan pamannya lebih baik daripada orang tua Sudirman sehingga mereka ingin yang terbaik buat anaknya. Masa kecil Jenderal Sudirman. Di usia 7 tahun, Sudirman masuk di HIS, Hollands Inlandse School, atau Sekolah Pribumi. Ia kemudian pindah ke sekolah milik taman siswa pada tahun ke-7-nya bersekolah. Tahun berikutnya ia pindah ke sekolah Wirotomo disebabkan sekolah milik taman siswa dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah Belanda. Sudirman diketahui sangat taat dalam beragama. Ia mempelajari keislaman di bawah bimbingan Raden Muhammad Khalil. Teman-teman Sudirman bahkan menjulukinya sebagai Haji. Ia sering berceramah dan rajin dalam belajar. Di tahun 1934, pamannya Cokrosunaryo wafat. Hal ini menjadi pukulan berat bagi Sudirman. Ia dan keluarganya jatuh miskin. Meskipun begitu ia diperbolehkan tetap bersekolah tanpa membayar uang sekolah hingga ia tamat menurut biografi Jenderal Sudirman yang ditulis oleh Sardiman, 2008. Di Wirotomo pula, Sudirman ikut mendirikan organisasi Islam bernama Hizbul Wathan milik Muhammadiyah. Beliau juga menjadi pemimpin organisasi tersebut pada cabang Cilacap setelah lulus dari Wirotomo. Kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi serta ketaatan dalam Islam menjadikan ia dihormati oleh masyarakat. Jenderal Sudirman merupakan salah satu tokoh besar di antara sedikit orang lainnya yang pernah dilahirkan oleh suatu revolusi. Saat usianya masih 31 tahun, ia sudah menjadi seorang jenderal. Setelah lulus, ia kembali belajar di Quick School, sekolah khusus calon guru milik Muhammadiyah pada zaman Hindia Belanda. Namun berhenti karena kekurangan biaya. Sudirman kembali ke Cilacap dan mulai mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah. Di sini pula ia bertemu dengan Alfiah, temannya sewaktu sekolah yang kemudian mereka menikah. Di Cilacap, Sudirman tinggal di rumah mertuanya yang bernama Raden Sostroatmojo, seorang pengusaha batik kaya. Selama mengajar di sekolah tersebut, beliau juga aktif dalam perkumpulan organisasi pemuda Muhammadiyah. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia pada tahun 1942, perubahan kekuasaan mulai terlihat. Jepang menutup sekolah tempat Sudirman mengajar dan mengalihfungsikannya menjadi pos militer. Meskipun begitu Sudirman melakukan negosiasi dengan militer Jepang. Ia kemudian diizinkan kembali mengajar walaupun kala itu perlengkapannya sangat dibatasi. Di tahun 1944, Sudirman menjabat perwakilan di Dewan Karesidenan yang dibentuk oleh Jepang. Dan tak lama kemudian Sudirman diminta untuk bergabung dalam Tentara Peta, Pembela Tanah Air, oleh Jepang. Masuk di militer. Ketika pendudukan Jepang, ia masuk Tentara Pembela Tanah Air, Peta, di Bogor yang begitu tamat pendidikan, langsung menjadi Komandan Batalion di Kroya. Menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas sesudah TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia, Panglima TNI. Ia merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak peduli pada keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya. Ia tercatat sebagai Panglima sekaligus Jenderal pertama dan termuda Republik ini. Setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, kekuatan militer Jepang di Indonesia mulai melemah. Sudirman yang ketika itu ditahan di Bogor mulai memimpin kawan-kawan untuk melakukan pelarian. Sudirman sendiri pergi ke Jakarta dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kedua proklamator tersebut meminta Sudirman memimpin pasukan melawan Jepang di Jakarta. Namun ditolak oleh Sudirman.
Ia memilih memimpin pasukannya di Kroya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah mendirikan BKR, Badan Keamanan Rakyat, dan melebur peta ke dalamnya. Sudirman bersama tentaranya kemudian mendirikan cabang BKR di Banyumas. Ia memimpin masyarakat di sana dalam melucuti persenjataan tentara Jepang. Presiden Soekarno kemudian membentuk TKR, Tentara Keamanan Rakyat, di mana personilnya berasal dari mantan KNIL, Peta dan Heiho. Ketika itu Soekarno menunjuk Supriyadi sebagai Panglima TKR. Namun ia tidak muncul. Inggris yang ketika itu mendarat di Indonesia bersama dengan NICA mulai mempersenjatai tentara Belanda dan mendirikan pangkalan di Magelang. Diangkat sebagai Panglima TKR. Pada tanggal 12 November tahun 1945, Sudirman yang kala itu berumur 29 tahun terpilih sebagai pemimpin TKR. Sudirman kemudian dipromosikan sebagai seorang jenderal. Ia juga menunjuk Urip Sumoharjo sebagai kepala staf TKR. Walaupun begitu ia ketika itu belum secara resmi dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai kepala TKR. Menghadapi agresi militer Belanda, ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, ternyata tentara Belanda ikut dibonceng. Karenanya, TKR akhirnya terlibat pertempuran dengan tentara sekutu. Demikianlah pada Desember tahun 1945, pasukan TKR yang dipimpin oleh Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Dan pada tanggal 12 Desember tahun yang sama, dilancarkanlah serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Pertempuran yang berkobar selama 5 hari itu akhirnya memaksa pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresinya atau yang lebih dikenal dengan agresi militer II Belanda, ibu kota negara RI berada di Yogyakarta sebab kota Jakarta sebelumnya sudah dikuasai. Jenderal Sudirman yang saat itu berada di Yogyakarta sedang sakit. Keadaannya sangat lemah akibat paru-parunya yang hanya tinggal satu yang berfungsi. Dalam agresi militer II Belanda itu, Yogyakarta pun kemudian berhasil dikuasai Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Melihat keadaan itu, walaupun Presiden Soekarno sebelumnya telah menganjurkannya untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perawatan. Namun anjuran itu tidak bisa dipenuhinya karena dorongan hatinya untuk melakukan perlawanan pada Belanda serta mengingat akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara. Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresinya atau yang lebih dikenal dengan agresi militer II Belanda, ibu kota negara RI berada di Yogyakarta sebab kota Jakarta sebelumnya sudah dikuasai. Jenderal Sudirman yang saat itu berada di Yogyakarta sedang sakit. Keadaannya sangat lemah akibat paru-parunya yang hanya tinggal satu yang berfungsi. Dalam agresi militer II Belanda itu, Yogyakarta pun kemudian berhasil dikuasai Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Melihat keadaan itu, walaupun Presiden Soekarno sebelumnya telah menganjurkannya untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perawatan. Namun anjuran itu tidak bisa dipenuhinya karena dorongan hatinya untuk melakukan perlawanan pada Belanda serta mengingat akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara. Perjuangan Jenderal Sudirman untuk Indonesia. Belajar biografi Jenderal Sudirman tidak lengkap rasanya jika tidak membahas perjuangannya bagi bangsa Indonesia. Sang jenderal ini adalah saksi dari berbagai upaya diplomatik yang gagal dilakukan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda saat itu yang selalu ingin menjajah. Diplomatik pertama yang gagal adalah Perjanjian Linggarjati yang dalam penyusunannya ikut andil sang Jenderal Sudirman. Selain itu kegagalan pada Perjanjian Renville yang harus membuat Indonesia mengembalikan wilayah yang berhasil diambil pada agresi militer Belanda kepada Belanda dan mengharuskan Jenderal Sudirman menarik 35.000 pasukannya. Perundingan Rumroyen juga melibatkan peran Jenderal Sudirman karena berkaitan dengan kemiliteran dan upaya pemberontakan dalam negeri tahun 1948 dari peristiwa G30 SPKI di Madiun. Dari segala perjanjian dengan Belanda, Jenderal Sudirman terus mendesak Soekarno untuk tetap melanjutkan perang gerilya karena ia tidak percaya Belanda yang akan benar-benar memenuhi janjinya. Namun saat itu Soekarno menolak dan membuat sang jenderal sangat terpukul dan membuatnya jatuh sakit. Jenderal Sudirman mengidap penyakit tuberkulosis, TBC,
karena terinfeksi saat berjuang pada November tahun 1948 yang menyebabkan paru-paru kanannya harus dikempeskan. Kepergian Urip Sumaharjo yang meninggal dunia pada tahun 1948 juga semakin memperburuk kondisi sang jenderal. Ia sempat ingin mengundurkan diri dari kemiliteran Indonesia namun ditolak Soekarno karena dapat menimbulkan ketidakstabilan perjuangan negara saat itu. Setelah Jenderal Sudirman keluar rumah sakit pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda justru melancarkan agresi militernya yang kedua. Penyakit parah yang ia derita rupanya tidak menghalangi sang jenderal untuk tetap berjuang melawan Belanda. Jenderal Sudirman pun akhirnya pergi ke selatan bersama kelompok kecil dan dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan dalam kondisi yang memprihatinkan, yakni ditandu dengan peralatan medis seadanya dan terbatas. Pasukan mereka sempat ditemukan Belanda, namun mereka berhasil kabur ke Sobo dekat Gunung Lawu dari kejaran Belanda. Jenderal Sudirman memimpin kemiliteran di Jawa termasuk tetap mengomandoi serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta melawan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Kondisinya yang semakin parah membuatnya harus mundur dari medan perang melawan Belanda secara langsung di lapangan. Kegigihannya melawan Belanda sangat dikagumi oleh para pasukannya dan memberikan mereka motivasi besar untuk terus melawan Belanda. Wafatnya Jenderal Sudirman. Penyakit yang diderita Jenderal Sudirman kian parah setelah memaksakan diri untuk tetap bergerilya melawan Belanda. Kondisinya yang semakin memburuk tersebut rupanya tidak membuat Jenderal Sudirman menyerah untuk sembuh. Sang jenderal tetap rajin kontrol ke rumah sakit Panti Rapi di Yogyakarta untuk berjuang melawan penyakitnya. Saat ia sedang dirawat di Sanatorium Pakem Desember tahun 1949, Jenderal Sudirman memperoleh berita bahagia karena Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat tepatnya tanggal 27 Desember tahun 1949. Sang jenderal pun akhirnya dipindahkan ke Magelang untuk memperoleh perawatan yang lebih intensif. Namun upaya pengobatan sang jenderal tidak berhasil. Tepat 1 bulan setelah kedaulatan Indonesia merdeka dari Belanda, Jenderal Sudirman wafat karena penyakit yang ia derita pada tanggal 29 Januari tahun 1950. Ada pasukan konvoi dengan 4 buah tank dan 80 buah kendaraan bermotor kemiliteran Indonesia yang mengiringi pemakaman Jenderal Sudirman di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kepergian Jenderal Sudirman ini dinobatkan sebagai kepergian sang pahlawan pembela kemerdekaan. Rakyat Indonesia pun sangat terpukul dan kehilangan sosok pahlawan besar. Bahkan ribuan rakyat berkumpul sepanjang 2 km menyaksikan prosesi pemakaman sang jenderal. Masyarakat Indonesia pun mengibarkan bendera merah putih setengah tiang untuk menghormati kepergian Jenderal Sudirman pada hari kematiannya tersebut. Jejak perjuangannya kemudian menjadi esprit de corps untuk tentara Indonesia, yakni taktik gerilyanya yang sangat berani. Rute perang gerilya sepanjang 100 km yang pernah dilakukan Jenderal Sudirman pun menjadi zona pelatihan kemiliteran bagi para taruna Indonesia yang belum lulus dari akademi militernya. Kisah perjuangan Jenderal Sudirman abadi bagi bangsa Indonesia, hingga namanya banyak dijadikan nama-nama jalan, gedung, universitas, dan museum. Sang jenderal kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 10 Desember tahun 1964 oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1997 Jenderal Sudirman dianugerahi gelar Jenderal Besar Anumerta oleh Soeharto, di mana gelar tersebut hanya dimiliki oleh 3 orang saja di Indonesia hingga saat ini. Jabatan di militer, 1. Panglima Besar TKR TNI, dengan pangkat Jenderal Besar Bintang 5. 2. Panglima Divisi V, Banyumas, dengan pangkat Kolonel. 3. Komandan Batalion di Kroya, tanda penghormatan, pahlawan pembela kemerdekaan. Apakah Loronger semakin mengagumi sang Jenderal Besar TNI ini? Tepat sekali, meneladani nilai-nilai positif para pahlawan bangsa adalah cara bijaksana bagi generasi bangsa untuk menghargai sejarah bangsanya.
Perjuangannya layak diapresiasi dan menjadi hal yang menginspirasi generasi penerus bangsa agar tetap menjaga bangsa yang sudah diperjuangkannya. Itulah sebabnya kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus mengenali pahlawan bangsa agar tidak abai dengan bangsa kita sendiri. Para pahlawan bangsa banyak memberi pelajaran dan motivasi untuk terus maju dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai warga negara. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua, para manusia yang terlahir di bumi pertiwi Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Ucapan terima kasih untuk para sumber. 1. www.biografiku.com 2. www.gramedia.com 3. Berbagai sumber.